Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Moses Frederick Purba dengan NIM 81101124041. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik pembahasan kali ini yaitu terkait pendidikan dan pelatihan kerja di sektor industri. Sebagai pendahuluan, pendidikan dan pelatihan kerja adalah komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang. Hal ini mencakup upaya sistematis dalam memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang relevan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri. Apa sih perbedaan dari pendidikan dan pelatihan kerja itu sendiri? Pendidikan kerja adalah proses pemberian pengajaran berbasis teori dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja, seringkali melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan untuk pelatihan kerja sendiri adalah proses pengembangan keterampilan praktis dan teknis melalui kegiatan berbasis praktik, baik di tempat kerja maupun di pusat pelatihan. Lalu terkait urgensinya sendiri, yang pertama, perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan digitalisasi menuntut tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi dan relevan. Lalu yang kedua, untuk dapat bersaing di pasar internasional, industri membutuhkan tenaga kerja dengan standar kompetensi global. Lalu untuk yang ketiga, pelatihan yang relevan membantu mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan peluang kerja. Lalu untuk yang keempat, industri membutuhkan tenaga kerja yang dapat mendukung transformasi dari sektor berbasis sumber daya alam ke sektor berbasis nilai tambah dan inovasi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, membekali tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan non-teknis sesuai tuntutan industri. Lalu yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara efisien dan menghasilkan output berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai standar global. Lalu yang keempat, memberikan tenaga kerja peluang untuk berkembang dalam berbagai bidang industri. Dan yang kelima, mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai aset utama pembangunan nasional. Lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Yang ketiga, memperluas peluang karir dan penghasilan. Yang keempat, mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Yang kelima, mengurangi biaya pelatihan ulang karena keterampilan sudah sesuai standar. Yang keenam, meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional. Yang ketujuh, mengurangi angka pengangguran. Yang kedelapan, memperkuat kontribusi sektor industri terhadap PDB. Lalu yang kesembilan, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Lalu untuk selanjutnya terdapat program dan metode. Untuk program pelatihannya sendiri dapat seperti pelatihan teknis atau technical training, yang kedua pendidikan vokasi, yang ketiga magang industri atau apprenticeship. Lalu yang terakhir yaitu dapat berbentuk pelatihan berbasis digital atau e-learning. Untuk metode pelatihannya sendiri, on the job training atau JT, pelatihan langsung di tempat kerja, kompetensi based training atau CBT, lalu pelatihan berbasis kompetensi, lalu simulation and case study, yang dimana pendekatan praktis untuk menyelesaikan masalah nyata. Untuk dasar hukumnya sendiri, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 10 hingga pasal 14 mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi. Lalu yang selanjutnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang dimana mengatur pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Lalu yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendidikan vokasi, fokus pada pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Lalu yang selanjutnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi, yang dimana berisi pedoman teknis pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri. Lalu untuk tantangan dan solusinya sendiri, untuk tantangannya yaitu yang pertama ketimpangan akses pelatihan di daerah terpencil, yang kedua minimnya adaptasi teknologi dalam pelatihan, yang ketiga kurangnya partisipasi sektor swasta dalam program pelatihan, yang keempat kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Lalu beberapa solusinya itu
Yang pertama, dapat membuat pembangunan balai latihan kerja atau BLK di wilayah tertinggal. Yang kedua, digitalisasi program pelatihan untuk menjangkau daerah terpencil. Yang ketiga, memberikan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi pada pelatihan tenaga kerja. Lalu yang keempat, meningkatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri melalui program Link and Match. Untuk kesimpulannya, pendidikan dan pelatihan kerja di sektor industri adalah instrumen strategis untuk membangun tenaga kerja kompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, program pelatihan yang relevan, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan dapat memperkuat daya saing industri nasional dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sekian dari saya pada video kali ini. Terima kasih.